Halo teman-teman semua, di video kali ini saya pengen berbagi dan juga menjawab sebuah pertanyaan Mas Didik, apakah YouTube Shorts itu bisa dimonetisasi atau tidak? Maka teman-teman tonton terus video ini, teman-teman akan ketemu jawabannya. Simak terus video berikut ini. Oke, baik teman-teman sekalian ya, ini menarik sekali ketika membahas tentang YouTube Shorts ya. Bahkan beberapa kali saya selalu bilang seperti ini, kalau teman-teman pengen mendapatkan subscriber yang banyak, teman-teman silakan bermain di YouTube Shorts yang banyak gitu kan. Nah, tapi sebelumnya kita harus bahas dulu fundamental YouTube Shorts agar teman-teman tidak salah kaprah tentang YouTube Shorts nih. Baik, yang pertama adalah YouTube Shorts itu adalah cara tercepat teman-teman agar bisa mendapatkan subscriber. Ya, ini menurut saya teman-teman sekalian ya. Nanti teman-teman mau bantah boleh ya. Selama ini yang saya dapatin, kalau pengen dapat subscriber yang banyak, selalu saya sarankan coba bermain YouTube Shorts. Ya, terutama bagi teman-teman yang saat ini berjuang mendapatkan subscriber ya. Maka saya bilang perbanyak YouTube Shorts. Nah, Mas Didi, YouTube Shorts itu seperti apa sebenarnya? Nah, YouTube Shorts adalah teman-teman bikin video potret ya, yang di bawah 1 menit intinya. Kalau lebih 1 menit maka itu sudah masuk video biasa. Tapi kalau di bawah 1 menit dan videonya potret itu masuk dalam YouTube Shorts. Kalau dulu pakai hashtag YouTube Shorts, sekarang tidak perlu. Ya, yang penting videonya potret di bawah 1 menit itu sudah otomatis masuk YouTube Shorts. Ya. Nah, fundamental yang pertama itu, teman-teman pengen mencari subscriber yang banyak, silakan bermain di YouTube Shorts. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ya, kalau ditanya bisa monetisasi atau tidak ya, ini beberapa kali saya ditinjau itu sering tertolak teman-teman sekalian kalau YouTube Shorts-nya ngambil dari orang lain. Kalau videonya ngambil orang lain dan tidak diedit lagi sedikit. Ya, diedit mungkin musiknya diedit kayak, atau misalnya tulisannya diganti, teman-teman bikin tulisan sendiri. Ya, itu ditinjau jauh lebih aman menurut saya. Ya. Walaupun beberapa ada channel ya yang kita bangun gitu, YouTube Shorts-nya kita ambil ya dari video-video TikTok kemudian kita upload. Beberapa kali ada yang lolos ditinjau dari YouTube ya, tapi banyak juga channel-channel yang ditolak ketika ditinjau oleh YouTube ya. Maka untuk mengamankannya teman-teman sekalian, untuk YouTube Shorts saran saya teman-teman edit aja tuh. Ya, mungkin ditambah foto ya, kemudian ditambah tulisan, mungkin musiknya diganti, teman-teman bisa lakukan itu. Tapi fundamentalnya teman-teman harus tahu, yang pertama YouTube Shorts sangat identik dengan subscriber. Yang kedua adalah YouTube Shorts itu ya sebaiknya digantilah mungkin tulisannya, mungkin lagunya, mungkin musiknya agar aman aja. Tapi kalau teman-teman yang sudah monetis ya silakan, nggak masalah sebenarnya ya. Itu fundamental YouTube Shorts yang kedua ya. Jadi kalau ditanya bisa monetisasi, bisa. Syaratnya itu. Nah, yang ketiga yang wajib teman-teman pahami masalah YouTube Shorts ini adalah ya, teman-teman bisa melakukan YouTube Shorts ini, entah kenapa YouTube itu banyak bermain di wilayah rekomendasi dengan YouTube Shorts. Ya. Apalagi kalau lagi viral nih bahas YouTube Shorts ini, entah kenapa view-nya nambah banyak ya. Video-video yang unik, video-video yang menarik itu biasanya direkomendasikan oleh pihak YouTube di banyak pada saat di YouTube Shorts. Ya, makanya nggak jarang kalau YouTube Shorts-nya tiba-tiba melejit gitu kan, naik sampai 200.000 penonton, 300.000 penonton. Pas dia bikin konten video biasa cuman 11.000 penonton, 3.000 penonton. Kok bisa ngejeglok banget gitu ya Mas Didik? Iya, emang begitu. Ya. Lah, kok bisa ada YouTube Shorts? Sebenarnya YouTube Shorts ini berasal dari mana? Berasal dari TikTok sebenarnya teman-teman sekalian. Kenapa? Karena orang sudah nyaman dengan TikTok, akhirnya YouTube mempergunakan dan meniru cara TikTok. Ini menurut saya seperti itu ya. Akhirnya dibuat sama persis dengan TikTok. Sebagaimana Instagram membuat Reels ya, persis sama dengan TikTok. Tapi kalau YouTube dia dibatasi 1 menit ya, selebihnya masuk video biasa. Oke, itu nomor 3. Teman-teman pahami, YouTube Shorts walaupun subscribernya masih kecil, jangan takut. Biasanya walaupun subscribernya kecil tapi biasanya penontonnya banyak. Tapi penonton banyaknya itulah yang mengundang mereka untuk mau mensubscribe di YouTube Shorts tersebut. Nah, cuman yang fundamental yang keempat yang teman-teman harus pahami, YouTube Shorts itu tidak dihitung
jam tayang kalau teman-teman bermain di wilayah sebelum monetize ya. Tapi kalau yang sudah monetize, apakah itu digaji? Masih nanti kita bahas masalah digaji atau tidak. Tapi ini yang keempat fundamentalnya yang wajib teman-teman pahami adalah dia tidak terhitung jam tayang, itu masalahnya. Jadi kalau ditanya Mas Didik, apakah YouTube Short itu bisa monetisasi? Bisa untuk syarat 1000 subscriber. Tapi kalau untuk syarat 4000 jam tayang, sebaiknya jangan YouTube Shorts. Teman-teman bikin video seperti ini, kalau bisa agak dipanjangin ya, mungkin pertama 3 menit, besok 4 menit, besok 10 menit. Jadi lebih panjang. Semakin panjang videonya dan bagus, berkualitas, retensi penontonnya semakin baik. Retensi penontonnya semakin baik, menambah jam tayangnya, sehingga mengejar jam tayang menjadi lebih cepat. Tapi kalau ditanya apakah dia bisa mendapatkan jam tayang, tidak dihitung jam tayang teman-teman sekalian. Ini menurut versi saya yang selama ini saya pahami teman-teman sekalian. Kalau teman-teman punya pemahaman sendiri, boleh komen, boleh kasih masukan ya. Oke, itu yang keempat. Yang kelima adalah apakah YouTube Shorts itu bisa dapat uang. Nah ini menarik teman-teman sekalian ya. YouTube Shorts itu bisa dimonetisasi. Saya beberapa video nanti saya tunjukkan ini ya. Ini video saya YouTube Shorts dapat penghasilan 48.000, 2.000 penonton, 2.000 view, digaji 48.000 rupiah oleh pihak YouTube. Lumayan ya, satu video 48.000, 2.000 penonton. Kalau 4.000 kan lumayan, tinggal kali 2 lah kira-kira seperti itu ya. Artinya kita cuma buat video kecil yang nonton 2.000 dibayar 48.000, lumayan dong ya. Nah berbeda, kenapa? Karena emang retensi penontonnya kecil, karena emang view-nya kecil, view-nya juga nggak terlalu besar, dan batas durasi tontonnya juga yaitu maksimal 1 menit ya. Jadi fundamental ini teman-teman jadi tahu. Jadi saya ketika membahas tentang YouTube Shorts, saya terus terang teman-teman coba dong perbanyak YouTube Shorts-nya ya. Terutama teman-teman yang bermain di wilayah YouTube public ya. YouTube public itu gimana sih Mas Didik? YouTube public tuh ya teman-teman nggak main wajah ya. Ya kalau saya ini kan YouTube profil namanya. YouTube public itu teman-teman bikin konten kucing, bikin konten tentang di perjalanan gitu kan, ngevlog perjalanan naik motor ya, kemudian senang dengan tanaman, memasak. Itu adalah konten-konten publik menurut saya yang tanpa ya melihatkan wajah gitu ya. Maka kalau konten-konten seperti itu, saran saya perbanyak coba YouTube Shorts. Banyak sekali PR teman-teman YouTuber pemula itu ketika datang ke rumah saya bilang, Mas Didik gimana sih, saya belum dapat nih ya 1000 subscriber, 4000 jam tayang sudah nih. Karena beliau sering banget live ya. Kalau pengen dapat 4000 jam tayang, coba sering-sering live, itu cepat banget tuh 4000 jam tayang tuh ya. Nggak tahu saya kenapa ya, karena live kan ditonton rame-rame, dia ngundang beberapa pembicara nasional, kemudian ngobrol ya, penontonnya bisa 200-300 penonton. Pada saat itu mesti 400 subscriber gitu kan, tapi penontonnya rame tuh ya. Tapi entah kenapa penontonnya nggak mau subscribe, saya juga nggak tahu tuh ya, mungkin gado-gado dan lain sebagainya ya. Nah kemudian saya bilang coba perbanyak source ya, ya source ini mengundang banget untuk mendapatkan subscriber teman-teman sekalian. View-nya juga bisa melonjak besar, rekomendasinya bisa besar ya, terutama YouTube Shorts yang masuk di konten viral, masuk di konten relate, apalagi konten-konten hiburan ya. Entah kenapa konten hiburan itu kalau YouTube Shorts-nya itu ya besar banget tuh ya penontonnya ya. Dan saya merasa teman-teman sekalian, satu video tuh ditonton jutaan itu udah sering merasakan dengan YouTube Shorts ya. Jadi enak sekali teman-teman sekalian. Tapi hati-hati ya, kadang kita merasa YouTube Shorts kita sudah bagus, nah khawatir nanti pada saat ditinjau kena masalah sama YouTube. Maka teman-teman coba YouTube Shorts-nya itu diedit lagi ya, diedit dikit aja, mungkin ditambah dengan tulisan, mungkin musik yang diganti ya. Walaupun ya ada yang mengatakan, Mas Didik, YouTube Shorts kan walaupun boleh ngambil video dari orang lain, itu kan sama saja mencuri video orang lain. Jadi begini teman-teman ya, YouTube udah memperbolehkan nih ya, dan kita namanya YouTube kan sudah di publik ya. Ya, jadi kalau rambu-rambu itu ya nggak boleh. Misalnya YouTube bilang ngambil karya orang lain itu tidak boleh. Iya, kalau videonya video durasi panjang, bukan shorts. Tapi YouTube Shorts itu memperbolehkan ngambil video orang lain. YouTube sendiri yang mengatakan seperti itu, jadi boleh. Ya, tapi kalau lebih baik karya sendiri ya kenapa tidak gitu ya? Kenapa tidak?
Ya, misalnya teman-teman ambil video kajian Ustadz Adi Hidayat, teman kita jadikan YouTube Source, ya boleh. Ya, silakan teman-teman sekalian. Ada kajian Ustadz Abdul Somad dan teman-teman jadikan YouTube Short, silakan ya. Sehingga nanti teman-teman bisa jadikan itu sebagai cara teman-teman untuk bisa meningkatkan engagement YouTube teman-teman sekalian. Oke, begitu teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Saran saya silakan komen aja. Nanti kita bisa diskusi di sana. Teman-teman yang pengen bahas tentang apa, silakan komen aja. Mudah-mudahan kita bisa membahas lebih lanjut. Terima kasih teman-teman sekalian. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.